Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita hari ini pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Semoga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepadanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan menyapa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak sedikit manusia yang masih mencari jalan menuju keselamatan. Banyak cara yang digunakan agar mereka beroleh keselamatan. Bukan saja keselamatan itu di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat nanti. Masalahnya tak sedikit dari mereka yang terjerumus pada janji-janji kosong tentang keselamatan. Dalam surat Ibrani ini mengingatkan kita bahwa firman Allah berisi kebenaran Allah. Firman-Nya sangat tajam melebihi pedang bermata dua. Kebenaran Allah selalu menelanjangi segala perbuatan manusia. Kita tidak perlu takut pada Tuhan. Namun kita harus memiliki rasa takut yang penuh hormat, yang artinya kita harus memiliki rasa kagum yang penuh hormat kepadanya. Namun Tuhan tidak ingin kita kurang percaya diri ketika kita datang kepadanya dalam doa. Seperti yang terdapat dalam ayat renungan kita hari ini, bahwa kita dapat tanpa gentar dan penuh keyakinan dan keberanian datang ke hadapan tahta kasih karunia. Karena itu, marilah kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia agar kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada saat kita membutuhkannya. Sebab Yesus adalah anak Allah dan penuh kuasa, melebihi kasih-Nya kepada kita, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tahta kasih karunia dapat digambarkan di mana kemurahan hati yang tidak layak untuk berkuasa dan dicurahkan sebagai berkat bagi mereka yang telah menyerahkan hidup mereka kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita dapat dengan berani dan tanpa rasa takut mendekat kepada tahta kasih karunia yang penuh dengan kemurahan Allah yang tidak layak kita terima. Sehingga kita dapat menerima belas kasihan atas kegagalan kita dan menerima rahmat Tuhan untuk membantu kita memperbaiki kegagalan tersebut dan menerima rahmat Tuhan untuk membantu kita memperbaiki kegagalan tersebut dan mendapatkan pertolongan Tuhan untuk semua kebutuhan kita sehari-hari. Untuk itu, kita dihimbau untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia agar Allah dapat memberikan kemurahan dan kasih karunia-Nya kepada kita dalam keadaan apapun yang kita alami atau yang akan kita alami di masa depan. Seperti seorang anak yang berlari ke dalam pelukan ayahnya ketika ia terluka, kacau atau sekadar membutuhkan pertolongan. Demikianlah kita dapat datang dengan penuh percaya diri ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kekal dan berkuasa. Demikian juga dengan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk memberikan keselamatan
dan hidup yang kekal bagi umat-Mu. Bimbing dan ajar kami Tuhan, agar semakin mengenal segala perbuatan-Mu bagi kami, agar dengan penuh keberanian kami dapat menghampiri tahta-Mu, sebab Engkau adalah agung dan suci, agar kami layak menerima segala rahmat dan berkat yang daripada Tuhan, dan kasih karunia-Mu, serta pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Thank you for watching.